Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Raffi Ahmad Razak dari Razakar. Dan di video kali ini kami ingin membahas mengenai rencana Muhammadiyah yang akan mendirikan Bank Syariah. Nah, ini semua tuh awalnya di-trigger dari pimpinan pusat PP Muhammadiyah itu memutuskan untuk menarik seluruh dana mereka dari Bank Syariah Indonesia alias BSI dan mengalihkannya ke sejumlah bank syariah lainnya. Diketahui total dana yang dialihkan tuh mencapai 13 triliun rupiah. Kalau kita berbicara itu kelasnya kayak gimana, itu bukan hanya cukup untuk membuat bank kecil, bahkan itu cukup untuk membuat bank dengan kelompok berdasarkan modal inti atau KBMI di level 2, yang artinya bank besar itu teman-teman. Kalau memang semuanya dipakai untuk dibikin bank. Nah cuman di sini itu dana yang ditarik itu dialihkan ke Bank Syariah Bukopin, Bank Mega Syariah, dan Bank Muamalat serta beberapa bank syariah daerah gitu yang bekerja sama dengan Muhammadiyah. Dan kenapa sih dana dari BSI ini ditarik gitu? Nah jadi katanya sih Muhammadiyah itu menarik dana dari BSI karena kisruh yang berawal dari permintaan nama oleh BSI ke Muhammadiyah untuk dicalonkan sebagai DPS atau Dewan Pengawas Syariah dan komisaris. Nah, Muhammadiyah pun mencalonkan Jaih Mubarak sebagai calon Dewan Pengawas Syariah dan Abdul Mu'ti sebagai calon komisaris. Namun dalam RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham 17 Mei 2024, Abdul Mu'ti nggak diterima sebagai komisaris. Nah, akhirnya Ketua PP Muhammadiyah itu memberikan klarifikasi. Katanya mereka tuh menarik dana dari BSI, salah satunya itu alasan fundamental. Karena risiko, jadi don't put all your eggs in one basket. Intinya gitulah. Mereka berpikir bahwa itu terlalu berisiko jika menempatkan semua uang mereka di satu bank syariah saja. Dan hal ini juga menyebabkan bank-bank syariah lain nggak bisa berkompetisi dengan margin yang ditawarkan oleh BSI. Nah, rencana penarikan dana dari BSI ini sebenarnya udah ada sejak 2020. Waktu itu PP Muhammadiyah baru saja merger dengan BSI, sempat mengkaji penarikan dana gitu. Alasannya karena BSI dinilai sudah terlalu besar dan kuat, jadi kayak jadi satu doang gitu, takutnya jadi oligarki kan. Dengan keseluruhan asetnya itu mencapai 214,6 triliun rupiah, di mana memang Bank Syariah Indonesia atau BSI adalah bank syariah terbesar di Indonesia saat ini. Karena itu, menurut Muhammadiyah, sebaiknya mereka memberikan dananya ke bank-bank syariah lain yang lebih dekat dengan umat. Namun saat itu Muhammadiyah masih melihat kebijakan dan langkah BSI sebelum memutuskan penarikan dana. Nah, dampaknya gimana sih ke BSI? Jadi penarikan dana dari Muhammadiyah dari BSI ini itu membuat masyarakat yang anggotanya juga itu ikutan menarik dana. Dan selain itu penarikan dana ini juga berdampak langsung ke likuiditas dan pembiayaan oleh BSI. Karena dana yang ditempatkan Muhammadiyah di BSI itu cukup besar tadi kan, 13 triliun. Jika itu terjadi, BSI itu mengalami penurunan pendapatan dari margin hingga turunnya kemampuan pembiayaan. Dan di sisi lainnya nih, menurut Corporate Secretary BSI, Wisnu Sunandar, BSI akan tetap berkomitmen menjadi lembaga perbankan yang melayani segala lini masyarakat. BSI juga masih kuat dengan DPK atau dana kelolanya lah sekitar 293,24 triliun per April 2024. Namun akan turun 0,4% setelah Muhammadiyah menarik dananya menjadi 280,22 triliun. Berarti Muhammadiyah punya 0,4% dana se-BSI ya teman-teman, gede juga itu loh. Sementara itu beredar kabar bahwa Muhammadiyah itu akan mendirikan bank syariahnya nih, yang nantinya mungkin namanya akan jadi Bank Syariah Muhammadiyah. Isu ini mencuat setelah hasil survei tim yang dirilis 20 inisiator Bank Syariah Muhammadiyah menunjukkan bahwa 90% warga persyarikatan ingin Muhammadiyah memiliki banknya sendiri. Namun, PP Muhammadiyah menyebut bahwa tim survei tersebut enggak mewakili PP Muhammadiyah. Jadi belum tentu ya, PP Muhammadiyah itu sendiri belum tentu membentuk tim khusus apapun untuk mendirikan Bank Syariah sendiri. Nah, kemudian ada lagi pernyataan baru dari Ketua Pimpinan Pusat PP Muhammadiyah Anwar Abbas membenarkan kabar tersebut malah. Ia mengatakan keinginan tersebut baru dalam bentuk pembicaraan informal. Nah, terus juga keinginan Muhammadiyah tersebut disambut baik oleh OJK yang memberikan dukungan.
Dukungan tersebut disampaikan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae. Ia mengatakan yang terpenting adalah tetap memperhatikan kemampuan keuangan yang memadai untuk mendukung permodalan bank yang kuat. Jadi istilahnya kalau mau bikin bank sangat didukung, tapi intinya jangan sampai banknya yang inilah skala kecil yang bisa bangkrut kapan aja gitu. Nah akhirnya kita mungkin berpikir apakah banknya Muhammadiyah nanti itu bisa bersaing dengan BSI atau Bank Syariah Indonesia. Hingga saat ini pangsa pasar bank syariah di Indonesia dipimpin oleh BSI dengan total aset 357,9 triliun rupiah per Maret 2024. Angka tersebut nggak sebanding nih dengan aset bank syariah lainnya seperti contohnya Muamalat cuma 64,9 triliun, BCA Syariah bahkan cuma 14,35 triliun. Kehadiran bank besar syariah besar ini, Muhammadiyah ini diharapkan menjadi saing BSI. Jadi harapan itu nanti industri perbankan syariah itu akan lebih kompetitif dan bersaing secara ketat gitu. Jadi nggak cuman monopoli pemain utamanya aja gitu. Nah terus ternyata keinginan Muhammadiyah ini membuka bank syariah itu bukan ide atau gagasan baru loh teman-teman. Ini tuh udah lama, bahkan dari 2002. Muhammadiyah itu pernah memiliki bank yang namanya BPI atau Bank Persyarikatan Indonesia. Namun karena kondisinya tidak memungkinkan pada saat itu, tren industri perbankan syariah ataupun ekonomi syariah secara umumnya di Indonesia belum matang waktu itu ekosistemnya, akhirnya diambil alih oleh Bank Bukopin yang kemudian dinamakan sekarang Bank KB Bukopin Syariah. Nah terus selain pembukaan bank syariah, muncul juga kemungkinan lain di mana Muhammadiyah akan mengakuisisi kembali nih tadi yang KB Bukopin Syariah, karena sebelumnya kan memang itu bank milik Muhammadiyah yang nggak laku lah ibarat katanya, diakuisisi Bukopin jadi KB Bukopin Syariah. Nah ini kemungkinan akan diakuisisi kembali gitu dengan dana yang ditarik dari BSI barusan. Namun baik OJK ataupun KB Bukopin Syariah masih belum menerima surat permohonan resmi mengenai rencana akuisisi tersebut. Nah, saat ini Muhammadiyah tetap ikut berkontribusi mengembangkan industri perbankan syariah di Indonesia dengan membangun beberapa BPR atau bank perkreditan rakyat yang kemudian dikonversi menjadi BPR syariah. Jadi ibarat katanya nih kalau dilihat-lihat sebenarnya Muhammadiyah ini sangat familiar sekali dengan ekosistem perbankan syariah di Indonesia, dan kemungkinan juga ya tadi jika waktunya sudah tepat, jika semua rencananya sudah matang, sudah dibicarakan secara formal dengan para petingginya, mungkin aja beneran nantinya akan ada Bank Syariah Muhammadiyah. Dan sekali lagi di situ ya kita tahu biar industri perbankan syariah juga semakin berkembang dan semakin kompetitif. Mungkin segitu aja kali teman-teman yang pengen dibahas di video kali ini. Terima kasih telah menonton videonya. Jangan lupa likes-nya, comments-nya, subscribe-nya, dan share-nya ke sebanyak mungkin orang agar literasi keuangan Indonesia semakin meningkat. Saya Raffi Ahmad Razak, mewakili Razakar, izin undur pamit diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.